Memecat manajer sudah seperti budaya untuk klub ini. Mereka tidak peduli apakah Anda sudah memberi trofi sekalipun. Bahkan di era Roman Abramovich pun, tim ini juga sering berganti manajer. Tapi bagaimana jika keputusan ini sebenarnya masuk akal? Karena hanya beberapa hari setelah Chelsea berpisah dengan Enzo Maresca, sesuatu yang aneh terjadi. Tanpa manajer, Chelsea bermain imbang dengan City. Secara taktik, fisik, dan mental, mereka bermain tidak bertahan, tidak panik, dan tidak terlihat inferior. Sebaliknya, mereka mendominasi fase permainan. Dan menyaksikan penampilan itu, rasa-rasanya The Blues sudah memainkan gaya sepak bola yang sangat familiar. Lalu datanglah Liam Rossenior. Awalnya semua orang ragu dengan kemampuannya, namun ia mengubah sistem yang berbasis pada struktur, pemain muda, tekanan tinggi, membangun dari belakang, dan sepak bola menyerang tanpa rasa takut. Itu bukan kebetulan, itu tampak seperti sebuah mahakarya. Dalam 2 laga terakhir, The Blues berhasil comeback memenangi laga krusial di UCL dan West Ham di Liga. Jadi hari ini kita akan membahas siapa sebenarnya Liam Rossenior, bagaimana ia ingin Chelsea bermain, dan mengapa strategi dan visinya dapat membawa klub ini ke level berikutnya. Langsung saja kita mulai ke pembahasan. And if you concentrate and focus on your work, hopefully people will see that we're onto a good thing. Liam Rossenior bukanlah nama superstar. Dia bukanlah legenda pemenang Liga Champions dan bukan juga seseorang yang diperdebatkan oleh penggemar Chelsea 1 dekade lalu. Dia adalah seorang pelatih berusia 41 tahun yang diam-diam telah mempersiapkan momen ini sepanjang hidupnya. I'm really looking forward to the game. And yeah, it's just one of those things that everybody has a different background. Everyone has a different way of getting to somewhere. Ketika Rossenior pensiun sebagai pesepak bola tahun 2018, tidak ada kata istirahat dan tidak ada penantian. Dia langsung terjun ke dunia kepelatihan di Brighton, salah satu klub paling cerdas dalam mengembangkan bakat pemain di Inggris. Namun dari sana, ia pindah ke Derby County sebagai asisten pelatih, bekerja sama dengan Wayne Rooney. Ketika tim itu mengalami kekacauan dan Rooney mengundurkan diri, Rossenior diminta untuk mengambil alih tim sebagai manajer sementara. Itu adalah sesuatu yang terjadi secara organik. Dalam salah satu periode yang paling diabaikan dalam sepak bola Inggris baru-baru ini, ia membimbing Derby melalui periode yang brutal dan tidak terkalahkan dalam 12 pertandingan. Saat itulah, orang-orang mulai menyadari bahwa ini bukan hanya mantan pemain, tetapi seorang pelatih sejati yang mampu memimpin di bawah tekanan. Tak lama kemudian, Hull City membawanya kembali, kali ini sebagai pelatih kepala. Pada kala itu, Hull City berada di posisi ke-21 di divisi kedua Inggris. Pada akhir musim, mereka finish di posisi ke-7 dan hanya 1 tempat di luar babak playoff. Dia memberi tim struktur, kepercayaan diri, dan kejelasan. Dan sekali lagi, pola yang sama muncul. Kemanapun Rossenior pergi, performa tim meningkat. Kemudian datanglah langkah yang mengubah segalanya. Pada tahun 2024, Rossenior meninggalkan Inggris untuk mengambil alih Strasbourg di Prancis, sebuah klub yang dimiliki oleh Bluco Group, pemilik yang sama dengan Chelsea. Ini bukan kebetulan, ini adalah Chelsea yang mengawasinya dengan dekat. Sejak hari pertama, Rossenior tidak takut. Dalam pertandingan pertamanya, ia menurunkan 11 pemain inti di mana setiap pemain lapangan berusia di bawah 23 tahun. Tidak ada pilihan aman, tidak ada reputasi, hanya kualitas. Strasbourg memainkan sepak bola menyerang yang agresif, menekan tinggi, membangun serangan dengan sabar dari belakang, dan tidak menunjukkan rasa takut melawan tim yang lebih besar. Beautiful thing about working with a young group is they're fearless. They've had no negative experience. Keberanian itu, energi itu, keinginan itu, mentalitas pertumbuhan di mana mereka ingin terus maju dan mencapai hal-hal besar dalam karier mereka. Ini semua adalah hal-hal yang sangat positif tentang memiliki kelompok pemain muda, dan Anda harus memanfaatkan itu. Nah, orang-orang sekarang berbicara tentang manajer muda atau tua dan pelatihan modern. Ini bukan tentang pelatihan modern. Pelatihan dan manajemen adalah 90% keterampilan interpersonal dan 10% sepak bola. Mereka finish di urutan ke-7 di Liga 1 Perancis, mendapatkan kualifikasi Eropa, dan Rossenior diberi penghargaan dengan perpanjangan kontrak hingga 2028.
Pada saat itu, Chelsea tidak melihatnya sebagai perjudian. Mereka melihatnya sebagai orang yang sudah siap. Jadi, apa sebenarnya yang diyakini Liam Rosenjor? Pertama dan terpenting, kendali. Timnya menginginkan bola dan semuanya dimulai dari penjaga gawang. Pembangunan serangan terstruktur, tenang, dan terencana. Kedua, Rosenjor percaya pada struktur dengan kebebasan. Para pemainnya bekerja tanpa henti tanpa bola, tetapi ketika mereka memilikinya, mereka dipercaya untuk mengekspresikan diri. Ketiga, intensitas tidak dapat ditawar. Jika Anda tidak berlari, maka Anda tidak bermain. Secara taktik, Rosenjor sering mengatur timnya dengan formasi 3 back, biasanya 3-4-3 atau 3-4-2-1. Melawan Manchester City, Chelsea bermain tanpa manajer, tetapi secara taktik sudah terlihat seperti tim Rosenjor. Reece James dan Enzo Fernandez terus berotasi di fase pertama membangun serangan, membingungkan tekanan City. The Blues jauh lebih agresif di babak kedua, merebut bola di area pertahanan lawan dan melakukan transisi dengan cepat. Enzo Fernandez ada di mana-mana, memenangkan duel, menghubungkan sepertiga tengah ke sepertiga akhir, dan datang terlambat ke dalam kotak penalti. Reece James mendominasi secara fisik dan memberikan keseimbangan bagi Chelsea. Liam Delap bertindak sebagai titik fokus, menahan bola, dan memungkinkan pemain lain untuk maju ke depan. Malo Gusto dan Pedro Neto memberikan lebar lapangan, dan Chelsea mengerahkan banyak pemain ke area menyerang. Seorang bek sayap maju ke depan, beberapa pemain menyerang kotak penalti, dan Enzo Fernandez datang terlambat untuk menyelesaikan. Itulah jenis sepak bola yang diinginkan Rosenjor untuk dimainkan timnya. Ciptakan budaya yang tepat, ciptakan semangat yang tepat, Anda memiliki nilai-nilai yang tepat. The reality at this football club, the talent levels that I've seen in the last 2 days of training, the ability of the players is world class. I've got a fantastic group to work with, which I'm very excited about. Fans Chelsea berhak untuk skeptis. Klub ini sudah sering berganti manajer dan janji-janji telah dibuat sebelumnya. Tetapi kali ini terasa berbeda. Liam Rosenjor tidak di sini untuk menyelamatkan Chelsea dalam semalam. Dia di sini untuk membangun sesuatu. Identitas yang jelas, visi jangka panjang, dan tim yang tumbuh bersama. Chelsea mengamankan tempat mereka di babak keempat. Mereka masuk dan mencetak gol terakhirnya 5-1 untuk Chelsea. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Chelsea tidak mengejar masa lalu. Mereka bertaruh pada masa depan. Dan jika ini berhasil, ini tidak akan diingat sebagai keputusan kacau lainnya. Ini akan diingat sebagai momen ketika Chelsea akhirnya mengambil keputusan yang tepat. Itulah sekilas ulasan tentang Liam Rosenjor yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin memberi pendapat berbeda atau sekedar dukungan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.